Oke, mari kita bedah salah satu kisah dari tokoh yang paling melegenda dalam dunia 1001 Malam, Abu Nawas. Kita kenal dia sebagai seorang penyair, seorang sufi, dan tentu saja seorang ahli strategi ulung di istana Sultan Harun al-Rashid yang terkenal dengan kecerdikannya yang, luar biasa. Tapi, kisah kita kali ini justru dimulai dengan sebuah pertanyaan yang bikin seluruh Baghdad garuk-garuk kepala. Soalnya, setelah ayahnya wafat, Abu Nawas mulai bertingkah aneh banget. Pertanyaannya jadi simpel, apa dia beneran sudah gila, atau ini semua cuma bagian dari sebuah rencana besar? Coba deh, Anda bayangin situasinya. Prosesi pemakaman baru aja selesai, suasananya sedih. Tiba-tiba, Abu Nawas, orang yang dikenal paling cerdas, ngambil sebatang pohon pisang, terus menungganginya kayak kuda-kudaan anak kecil, sambil lari pulang dari kuburan. Jelas, semua orang yang lihat melongo dan langsung mikir, wah, orang ini udah nggak waras. Tapi, kegilaan yang dipamerkan ini bukan tanpa sebab. Semuanya berakar dari sebuah wasiat terakhir. Sebuah peringatan dari ayahnya persis di penghujung hidupnya. Jadi, ceritanya begini. Waktu ayahnya sakit keras, Abu Nawas dipanggil untuk menghadap. Sang ayah, yang waktu itu menjabat sebagai hakim kerajaan, punya satu pesan terakhir yang super aneh. Bukan soal harta, bukan nasihat biasa, tapi sebuah permintaan. Cium kedua telinga ayah. Permintaan ini ternyata punya makna yang dalam banget. Pas Abu Nawas mencium telinga kanan ayahnya, kecium aroma yang harum sekali. Tapi giliran telinga kiri, baunya busuk luar biasa. Nah, ayahnya langsung ngejelasin, inilah resiko jadi hakim. Telinga yang satu bisa mendengar kebenaran dan keadilan, sementara telinga yang satunya lagi bisa tercemar oleh kebohongan kalau kita cuma dengerin satu pihak. Nah, ini dia inti pesannya. Ayahnya tahu kalau Sultan Harun al-Rashid udah ngincer Abu Nawas buat jadi penggantinya. Dia ngasih peringatan keras tentang beratnya beban dan potensi rusaknya jiwa kalau sampai jabatan itu diterima. Jadi pesannya jelas, cari cara apapun supaya kamu tidak terpilih. Peringatan inilah yang jadi pemicu seluruh sandiwara gila Abu Nawas. Oke, sekarang kita lihat gimana Abu Nawas ngejalanin rencananya. Misinya, meyakinkan orang nomor satu di negeri itu, Sultan Harun al-Rashid, kalau dia beneran sudah gila. Waktu utusan Sultan datang buat manggil dia, Abu Nawas dengan santainya nyerahin batang pisang yang dia sebut kudanya itu. Terus dia bilang ke wazir, tolong ya, mandiin kuda saya di sungai. Ini langkah pertamanya buat nunjukin kalau dia udah nggak punya rasa hormat sama sekali dan akalnya udah geser. Pas akhirnya dia diseret ke hadapan Sultan, Abu Nawas langsung mulai ngomong ngawur. Di depan pemimpin besar, bukannya bahas urusan negara, dia malah ngelantur soal hal sepele. Paduka, terasi itu asalnya dari udang. Jelas ini sengaja buat mancing amarah Sultan. Abu Nawas sengaja pakai logika bolak-balik yang bikin pusing. Dia putar-putar omongan Sultan, bikin percakapan jadi kacau balau. Dan tujuannya tercapai. Sultan sekarang yakin 100% orang di depannya ini udah gila. Tentu saja, Sultan murka besar. Karena dianggap kurang ajar dan gak waras, Sultan yang udah naik pitam langsung memerintahkan pengawal buat menghukum Abu Nawas. Hadiahnya, 25 kali pukulan. Tapi, Sultan gak sadar, hukuman ini justru bakal jadi senjata pamungkas buat Abu Nawas menegakkan keadilannya sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke puncak ceritanya. Bagian di mana Abu Nawas mengubah hukumannya jadi sebuah momen keadilan puitis yang jenius banget. Semua ini dia lakukan lewat sebuah jebakan cerdik yang udah disiapin buat seorang penjaga gerbang yang korup. Rencananya simple, cuma 3 langkah. Jadi begini ceritanya, di gerbang kota ada penjaga yang tamak banget. Dia bikin perjanjian sama Abu Nawas, katanya apapun hadiah yang diterima Abu Nawas dari Sultan, setengahnya harus jadi jatah dia. Pemerasan kan? Jadi setelah dihukum, Abu Nawas jalan sempoyongan ke gerbang kota. Si penjaga gerbang langsung nagih janjinya. Dengan liciknya, Abu Nawas bilang, oh tentu saja, jangankan setengah, aku kasih semuanya buat kamu. Si penjaga udah girang banget, dalam hatinya udah ngebayangin dapat emas atau perak. Tanpa basa-basi, Abu Nawas ngambil sebatang kayu dan bubuk, dia hajar penjaga gerbang itu tepat 25 kali. Si penjaga teriak-teriak kesakitan, sementara Abu Nawas dengan tenang memberinya hadiah yang sudah dia janjikan. Keadilan yang setimpal kan? Akhirnya kita sampai di bagian akhir cerita, di mana makna sesungguhnya di balik semua sandiwara rumit Abu Nawas ini mulai terungkap. Setelah berbagai insiden aneh, termasuk kasus penjaga gerbang itu, Sultan dan para menterinya akhirnya benar-benar yakin kalau Abu Nawas sudah gila total dan gak mungkin diangkat jadi hakim. Mereka pun nunjuk orang lain. Dengan begitu, misi Abu Nawas
berhasil dengan sempurna. Pada akhirnya, kita jadi paham kalau kegilaan Abu Nawas itu bukan penyakit, tapi sebuah strategi tingkat tinggi. Inilah yang sering disebut kebijaksanaan sufi, di mana seseorang menggunakan cara-cara yang gak terduga untuk mencapai tujuan yang mulia. Dalam kasus ini, tujuannya adalah menghindari jabatan yang bisa merusak jiwanya, sekaligus menghukum praktek korupsi. Dan kisah ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan menarik untuk direnungkan. Cerita Abu Nawas ini nunjukin kalau terkadang untuk bertahan di dunia yang rumit, berpura-pura bodoh justru bisa jadi tindakan yang paling cerdas. Jadi menurut Anda, kapan ya saat yang tepat untuk menerapkan kebijaksanaan semacam ini?